Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Sukron di channel Pendaki Misteri. Apa kabar kalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Di sini saya akan melanjutkan cerita tersesat di Gunung Selamat berujung muncul di kota gaib Seranjana. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagi yang belum menonton part sebelumnya, bisa nonton di pojok kanan atas ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Aldo tak menggubris ucapan Anang tentang surga. Selesai dengan aktivitas manggang-memanggang, pria jangkung itu memindahkan ikan dan ubi jalar untuk mereka santap. Hanya karena berada di tempat yang subur, bukan berarti kita di surga, jawab Aldo pada akhirnya. Tanah Jawa memang subur. Ntar lihat aja kita di mana. Jawa manapun gak ada yang sesubur ini, Do. Gue yakin kita sudah masuk dimensi lain. Aldo menatap Anang dengan binar mengancam. Jangan sesumbar, Nang. Stop bicara aneh-aneh di tempat seperti ini. Anang seketika bergeming. Usai makan umbi jalar dan ikan panggang hingga kenyang, Anang dan Aldo minum air di sungai. Mereka lalu bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka lebih bertenaga kali ini, lebih bersemangat. Apalagi pemandangan sepanjang sungai makin hijau dan asri. Anang dan Aldo terus melangkah hingga Rembang tengah hari. Puluhan kilometer telah tertinggal jauh di belakang mereka. Tersihir oleh pemandangan yang indah, mereka hampir lupa bahwa belum menemukan tanda aktivitas manusia di sepanjang sungai. Ya, bagaimana mau selamat kalau tidak ada yang menolong? Kecurigaan baru timbul manakala mereka mengamati sisi kiri dan kanan sungai yang makin lebar, serta dilindungi sempadan semen yang dibangun kokoh, pertanda muara telah dekat. Mereka kembali beristirahat saat menjelang maghrib. Sepasang kaki tak mampu lagi berkompromi, memijat lutut masing-masing. Anang dan Aldo terlibat pembicaraan kecil. Ya Allah, sebenarnya kita di mana sih? Kok nggak ada orang di sungai ini? Keluh Anang. Atau seenggaknya pasti ada jembatan or pabrik air mineral tempat manusia beraktivitas. Ini sama sekali nggak ada imbuhnya. Aldo yang mendengar hanya bisa membuang napas berat. Dia mulai memikirkan hal positif, apa yang bisa dijadikan alasan agar tidak berputus asa. Nang, panggilnya. Lu sadar nggak kalau kita hampir mendekati muara? Muara? Anang terkekeh kesal. Walau demikian, wajahnya tetap terlihat tampan. Aldo lebih kesal lagi. Dasar goblok. Yang namanya sungai tuh ya, sejauh mana pun mengalir akan tetap bermuara di satu titik. Oke lah, goblok. Seloroh Anang. Terus kalau nanti nemu muara, kita mau ngapain? Kali ini Aldo yang terkekeh. Ya Allah, emang sih goblok ini ya. Sungai sebesar ini kalau nggak bermuaranya ke laut pasti ke pelabuhan. Anang makin kesal dengan tertawanya. Hehehe, tadi muara, sekarang pelabuhan. Lo kebanyakan menghayal, Do. Aldo menahan geram. Ia berusaha berkata lembut. Kita taruhan ya, berani nanti ketemu muara atau pelabuhan. Maka lu kudu traktir gue kopi sama rokok. Oke, siapa takut? Begitulah mereka berdua terus bertengkar hingga lelah sendiri dan pada akhirnya beristirahat di atas sempadan sungai. Malam pun bergerak dengan segala misteri di dalamnya. Di malam sebelumnya, Aldo terbangun karena perutnya keroncongan. Di malam ini, ia terbangun oleh karena mendengar suara mesin kendaraan. Enggan membuka mata, ia hanya berfokus mencermati bunyi tersebut dan mulai membeda-bedakan jenisnya. Aldo didera rasa khawatir. Bahwa benar yang didengarnya itu adalah suara mobil dan pesawat terbang. Ia lantas mengulurkan tangan kanannya untuk membangunkan Anang. Seperti biasa, anak orang kaya itu sulit dibangunkan dan harus diperciki air ke wajah tampannya. Aldo malas jika harus bangun mengambil air ke sungai. Terpaksa dijewernya telinga Anang hingga pria itu terbangun kesakitan. Lu dengar nggak suara-suara itu? Ujar Aldo sebelum Anang marah.
Anang mengelus telinganya yang sakit. Tak dibungkiri, dia juga mendengar suara-suara tersebut. Mobil mewah, ucap Anang yang pada keseharian telah familiar dengan tipe bunyi mobil mewah. Di bawah cahaya bulan, Aldo hanya ternganga melihat raut Anang yang terkesima. Jangankan suara mobil, Aldo ini suara kentutnya sendiri saja sulit diidentifikasi. Astaga, itu kan bunyi Lexus, Ferrari juga Lambo, ujar Anang yang membuat Aldo semakin ternganga hingga nyamuk berkerumun di mulutnya. Gila, penasaran gue kita ada di mana. Tak beberapa lama kemudian, pesawat raksasa melintas tak jauh di atas kepala mereka. Ukurannya sangat dramatis bila dibanding ukuran pesawat yang biasanya ada di dunia nyata. Woi, refleks Aldo berteriak. Ana segera menghalau teriakan Aldo. Gila lu ya? Kayak anak kampung yang baru lihat pesawat. Nang, sepertinya kita sudah dekat pemukiman. Aldo berucap senang. Yuk lanjut jalan, tidurnya nanti aja. Aldo menarik kerah baju Anang dan pria itu lalu ikut berdiri. Mereka kembali mengarungi tepian sungai walau menahan kentuk di jam rawan seperti itu. Ya Allah, masih tengah malam, Do. Ana menggerutu pasrah. Di depannya Aldo begitu bersemangat melangkah. Ia menggunakan senter milik Anang sebagai penerang jalan. Firasat Aldo memang tidak meleset. Sebab setelah hampir 1 kilometer kemudian, mereka melihat lampu-lampu kapal di kejauhan sungai. Terdengar pula stom tanda keberangkatan. Pelabuhan. Pakek Aldo tak bisa membunyikan neurofia yang bergejolak di sanubarinya. Anang menarik lengan Aldo. Ia ingin Aldo sadar bahwa ada yang janggal dengan semua ini. Oleh karenanya, Anang mulai menjelaskan wawasan pengetahuannya tentang Jawa Tengah. Do, dengerin gue. Gunung Slamet terletak di Jawa Tengah dan dikelilingi oleh 5 kabupaten. Dari 5 kabupaten tersebut, nggak ada satu kabupaten pun yang memiliki pelabuhan sungai. Pelabuhan sungai adanya di Kalimantan, sebab di sana terkenal sebagai daerah sungai, yakni Barito dan Kapuas. Lo sadar gak sih? Tutur Anang panjang lebar. Aldo menggaruk-garuk kepalanya yang sudah sangat gatal karena tak pernah keramas pakai sampo. Aldo mencoba berpikir jernih, tapi otaknya sedang off mode. Terserah lu mau bilang apa, Nang. Intinya kita udah dekat sama pelabuhan. Nanti di sana baru kita buktikan di mana sebenarnya kita berada. Setuju? Anang lalu mengiyakan. Meski demikian, ada ketakutan menjalari sekujur saraf Anang. Bagaimana bila mereka benar-benar muncul di Kalimantan? Apalagi pernah ada petuah sebelumnya bahwa ia ditunggui seseorang yang akan membawanya ke Kalimantan. Anang dan Aldo baru tiba di pelabuhan hampir pukul 4.30. Azan subuh berkumandang dengan sangat syahdu. Anang dan Aldo baru pertama kali mendengar suara yang sedemikian merdunya. Andai ada si Arifin, pasti mereka sudah diajak sholat bersama. Satu hal yang menyita perhatian di tempat itu adalah perubahan warna langit bercahaya. Kondisi pelabuhan ternyata melebihi ekspektasi. Tidak hanya luas, megah dan modern, orang-orang yang ada di situ semuanya berparas tampan dan cantik, mirip perpaduan Arab dan Melayu. Anang dan Aldo cukup tertegun, apalagi dari dialek bicara yang terdengar sama sekali bukan dialek Jawa. Lebih mirip dialek suku Banjar di Kalimantan Selatan. Bergemuruh nian dada si Anang, makin was-waslah dirinya. Bukan tak beralasan, sebab dialek Banjar sudah kerap didengar dari obrolan antara ayahnya dengan sesama orang Banjar yang tergabung dalam komunitas suku Banjar di Jakarta. Untuk memastikan hal itu, Anang memberanikan diri bertanya pada salah satu anak buah kapal yang sedang menurunkan barang menggunakan mesin derek super modern. Bang, numpang tanya, apa nama pelabuhan ini? Si anak buah kapal menoleh, tidak langsung menjawab. Ia lebih dulu mencermati sekujur tubuh Anang lalu Aldo. Bibirnya kemudian bergerak membentuk ekspresi miris. Anang dan Aldo tak hanya kusam, tapi juga berbau lepak. Orang-orang menyebut pelabuhan ini Pelabuhan Nasional Saranjana. Jawabnya ketus lantas kembali mengoperasikan alat derek. Saranjana, ucap Anang dan Aldo bersamaan, sementara si ABK tidak lagi memperdulikan mereka.
Baru kali ini keduanya mendengar nama Saranjana, apalagi nama Pelabuhan Nasional Saranjana. Anang mulai yakin bahwa mereka telah tersesat ke dimensi lain, tepatnya di negara gaib Saranjana. Oke guys, bagaimana ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengejaan mohon maaf ya guys. Sebelum pamit, saya hanya mengingatkan kembali jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tunggu pas selanjutnya ya guys.